Di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait dengan proses produksi konten. Di mana saat akan melakukan proses produksi konten, tentunya terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan, mengelola, serta mengoptimalkan sebuah konten yang menarik dan juga relevan untuk audiens. Terdapat beberapa langkah-langkah penting dalam memproduksi suatu konten. Yang pertama yaitu langkah awal, kita harus merencanakan atau melakukan perencanaan konten. Membuat panduan konten yang terdiri dari topik, struktur, gaya penulisan, dan juga tujuan konten yang ingin dicapai merupakan sebuah langkah awal dalam proses memproduksi konten. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan. Dalam memproduksi sebuah konten, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan kita untuk memproduksi suatu konten, agar suatu konten dapat disampaikan dan tercapai dengan baik ke audiens. Ketiga yaitu menentukan audiens. Menentukan audiens kita dapat melakukan dengan riset audiens. Yang pertama, kita harus melakukan dulu pemetaan target audiens. Audiens mana yang akan kita sasar. Yang kedua, yaitu mengetahui data serta perilaku audiens dengan cara menganalisis demografis, preferensi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh audiens. Yang ketiga, yaitu mengetahui kebiasaan audiens di sosial media. Dan yang terakhir, kita dapat memahami konten yang disukai oleh audiens. Langkah yang selanjutnya yaitu repurpose konten, di mana apabila kita sudah membuat suatu konten sebelumnya, kita dapat memanfaatkan kembali konten tersebut. Dengan cara kita bisa memodifikasi, bisa menambahkan suatu elemen, ataupun beberapa hal dalam konten yang sudah kita buat. Contohnya dalam sebuah artikel blog. Kita sudah membuat sebuah artikel blog, kita dapat manfaatkan kembali menjadi sebuah video, infografis, ataupun sebuah podcast. Yang selanjutnya menerapkan prinsip ATM, Attention, Trust, dan Monetization. Attention atau perhatian, bagaimana caranya kita sebagai seseorang yang memproduksi sebuah konten dapat menarik perhatian dari audiens. Caranya dengan beberapa hal, yaitu misalnya kita bisa memakai perumpamaan, pendekatan, dan juga mengungkapkan suatu pernyataan yang menarik dalam sebuah judul konten yang kita buat. Yang kedua, trust atau kepercayaan. Bagaimana caranya kita dapat membangun kepercayaan dari audiens? Dengan berbagai cara, misalnya kita bisa membuat sebuah konten yang informatif, edukatif, berkualitas, dan juga konsisten. Pastikan konten yang kita buat, yang kita unggah, yang kita sebarkan, itu dapat dipercaya oleh audiens. Yang ketiga, yang terakhir yaitu monetization atau monetisasi, di mana monetisasi adalah suatu proses mengubah sesuatu menjadi uang. Nah, dalam konteks ini, bagaimana caranya kita sebagai seseorang yang memproduksi sebuah konten dapat mengubah suatu konten yang kita buat tersebut menjadi berpenghasilan. Yang selanjutnya yaitu mempromosikan konten. Setelah membuat konten, kita harus penting melakukan promosi konten dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dapat menggunakan media sosial. Menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya untuk membagikan suatu konten yang sudah kita buat kepada audiens. Buat postingan tersebut secara menarik dengan cuplikan konten yang mengandung orang-orang tertarik untuk membaca ataupun melihat lebih lanjut dari konten tersebut. Yang kedua yaitu menggunakan mailing list atau memastikan judul email yang menarik dan juga menjelaskan manfaat konten tersebut agar orang-orang tertarik untuk melihat konten yang sudah kita buat. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan influencer. Kita melakukan kolaborasi dengan influencer yang relevan dengan konten yang kita buat, yang dapat melakukan suatu
atau memperluas suatu pasar atau target yang akan kita capai. Yang selanjutnya yaitu melakukan SEO atau Search Engine Optimization. Kita dapat melakukan atau mengoptimalkan suatu mesin pencari agar dapat lebih banyak ditemukan oleh orang-orang yang mencari topik secara relevan. Menggunakan kata kunci yang relevan dalam judul, paragraf pembuka, subjudul, maupun konten secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kita dapat berpartisipasi di platform konten lainnya, seperti komunitas Facebook, situs berbagi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu amplifikasi konten. Selain mempromosikan konten secara langsung, kita juga dapat mengamplifikasi konten yang diunggah dengan cara mengajak audiens untuk berbagi, berkolaborasi dengan influencer atau mitra, menghubungkan dengan komunitas atau grup yang relevan, memanfaatkan email pelanggan, dan yang terakhir dapat menggunakan strategi promosi cost atau cost promosi, di mana cost promosi tersebut merupakan suatu strategi pemasaran yang dilakukan oleh beberapa brand untuk mempromosikan produk atau layanan satu sama lain kepada pelanggan. Jadi, cost promosi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya yaitu kita dapat melakukan pengiklanan secara bersamaan, baik dari media iklan digital maupun iklan secara konvensional. Yang selanjutnya yaitu atur jadwal promosi. Membuat jadwal promosi yang teratur untuk konten yang diunggah, tentukan beberapa frekuensi dan waktu yang tepat untuk membagikan konten yang sudah kita buat. Langkah yang selanjutnya yaitu konsistensi. Konten yang konsisten dapat membantu membangun audiens yang loyal dan juga percaya terhadap konten yang kita buat. Oleh karena itu, buatlah rencana suatu konten yang mempertimbangkan suatu frekuensi dan format konten yang dibuat. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi konten. Meninjau kinerja suatu konten dengan memeriksa metrik seperti jumlah tampilan, interaksi, waktu yang dihabiskan oleh pengguna, dan juga tingkat konversi dapat membuat kita mengetahui di mana letak kesalahan dari sebuah konten yang kita buat agar kita dapat memperbaiki dan juga meningkatkan dari kualitas konten yang telah kita buat.